Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda? Saya percaya kita semua ada dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Sebelum kita memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo, ada beberapa hal yang kami himbau kepada seluruh jemaat. Yang pertama, pada saat ibadah berlangsung, jemaat tidak sambil berbaring, tidak sambil makan, dan mengambil posisi terbaik layaknya ibadah langsung. Yang kedua, mari jemaat Tuhan kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Yang ketiga, pastikan Bapak Ibu, Saudara-saudari mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Yang keempat, setelah ibadah selesai, Bapak Ibu, Saudara-saudari mengambil waktu untuk berdoa dan mengucap syukur secara pribadi. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari, sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi untuk memuji Tuhan. Kita mau menikmati pribadinya Tuhan yang kita percaya sudah hadir di tempat kita masing-masing. Amin. Untuk itu, ya mari kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan posisi mungkin yang terbaik buat kita memuji menyembah Tuhan. Mari sebelum kita mulai, kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur bahwa anugerah-Mu bagi setiap kami terus melimpah Tuhan. Terima kasih bahkan hari ini Tuhan, kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu tinggikan Engkau Tuhan, kami rindu menikmati pribadi-Mu. Kami rindu memberikan hati kami, memberikan hidup kami bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap menikmati Engkau Tuhan, kami siap meninggikan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Baik, mari setiap jemaat Tuhan Bapak Ibu, saya mengundang untuk kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan Allah kita, baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini. Kita percaya biar dari setiap penjuru bumi menyembah Tuhan, amin. Dari setiap kota kita nggak dibatasin, tapi kita bisa memuji Tuhan bersama-sama. Mari sama-sama kita katakan segenap langkah kita. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang ku katakan segala ikatan terbuka, segala ikatan tak terbuka, amin. Dan sedia dosa takkan hancurkan, karena hanya Kau Sang Penebus,
menyertai setiap kami Tuhan, dari setiap tempat demi tempat Tuhan. Penjuru kami mendekat kepada Engkau Tuhan, mendekat kepada Sang Penebus. Dapati sinar terang dan ku segala ikatan tak terhubung. Amin. Dan setiap dosa tak kau hancurkan, karena hanya Kau Sang Penebus. Sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa Tuhan. Oh, katakan lagi. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Hey, kami amin. Pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang, kami agungkan, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk, katakan lagi, kami agungkan nama-Mu. Pembebas segala belenggu. hanya Yesus Kau satu alasan. Amin. Kami datang untuk menembus Bapaknya Yesus. Hanya Yesus Kau satu alasan. Amin. Kami datang Katakan lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah. Amin. 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 Kau satu alasan buat setiap kami Tuhan. Amin. Amen. Kau dahsyat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak iman berikanku, ku kekuatan untuk melakukan perkara yang, katakan lagi, Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu, ku pasti mengatakan bersama Roh-Mu.
kami Tuhan. Besar dari yang ku harapkan, amin. Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Kau tak biarkan tak biarkan pencobaan Yes Tuhan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu bersama Roh-Mu. Ku pasti mengatakan bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu yang amin. Katakan lagi bersama Roh-Mu. Ku pasti ayo kita serukan. Hey. Namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja. Katakan lagi yuk. Tinggi namamu, tinggi yes. Namamu dipuji, Amin. kemuliaan Yes. sorak Dengan segenap hati, Raja kami tinggikan Kau Tuhan. keagungan. Tinggi namamu, tinggi. Namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Amin. Amin, 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 amin Tuhan. Kau Raja keagungan kami Tuhan. Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau baik bagi setiap kami. Benar Tuhan bahwa Engkaulah dasar dari segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah Engkau. Kami datang memuji Engkau Tuhan. Kami persembahkan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih sebab Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau segalanya bagi kami. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami hampiri tatamu. Kami menyembahmu. Kami
sungguh sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari ya Tuhan. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Tuhan. Kami kagum.
dahsyat Engkau, luar biasa Engkau. Kami kagum-kagum, kasih-Mu tiada duanya. Itu kami katakan, sampai selama-lamanya Engkau, Allah kami, Tuhan kami, dahsyat, 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 dahsyat. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Wow! Amin Tuhan. Dahsyat. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Terima kasih untuk perhatian-Mu. Pedulimu bagi kami semua. Engkau bukan hanya mengasihi kami, peduli pada kami, tapi Engkau ingin membawa kami lebih lagi untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Terima kasih, kami sungguh kagum mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua. Bagi kami semua, berbicaralah bagi kami semua. Biarlah kami memiliki hati yang lembut untuk mendengar firman-Mu. Biarlah kami memiliki hati yang lembut, hati yang lapar dan haus, membuka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Untuk itu saya menolak setiap pekerjaan si iblis yang ingin berusaha menahan firman Tuhan ditaburkan dan didengar oleh umat Tuhan yang hari ini kami ibadah secara online. Stop pekerjaan iblis di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesusku, kami siap di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati kami semua, Engkau yang memberkati kami semua, Engkau yang mengurapi kami semua, juga hamba-Mu ini di dalam nama Yesus. Hamba siap di dalam nama-Mu Tuhan Yesusku. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Gimana kabarnya? Luar biasa? Puji Tuhan. Kita bersyukur sekali untuk Allah kita yang sangat-sangat luar biasa. Saya kagum ya, bangga dengan Tuhan kita, yaitu untuk kasih-Nya bagi kita semua. Saya begitu merenungkan Allah kita itu, sayang sekali bagi kita umatnya, jemaatnya di hari-hari ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya merenungkan waktu saya ambil lah ya, mulai dari hari 5 minggu yang lalu, jadi berarti udah sebulan lebih. Waktu Pak Ellison khotbah, Bapak kita khotbah, di setiap khotbah dia waktu itu, di hari Minggu dia berturut-turut, di dalam khotbahnya itu selalu ada dia sampaikan bahwa gerejalah yang menjadi jawaban. Itu di hari-hari ini ya, untuk saat ini bahwa gerejalah yang menjawaban. Jadi waktu Bapak kita bagian itu saya nangkap tapi saya belum terlalu klik gitu. Gereja yang menjadi jawaban seperti itu. Lalu saya merenungkan itu terus. Minggu berikutnya Pak Ellison bagikan lagi gereja yang menjadi jawaban, gitu ya. Ada kata-kata itu di setiap dia menyampaikan firman Tuhan. Minggu berikutnya Pak Wanto, minggu berikutnya itu Pak Herman. Waktu Pak Herman menyampaikan firman Tuhan, yaitu membangun manusia roh, ya. Semakin lebih tajam lagi yang saya dapat. Lalu minggu berikutnya Pak Ellison bagikan lagi, yaitu bahwa kita itu dipimpin oleh roh, gitu ya. Setiap anak Allah dipimpin oleh roh Allah. Sebelum Pak Ellison bagikan itu, saya sedang belajar di situ. Bahwa setiap anak Allah dipimpin roh Allah. Dan waktu saya merenungkan firman ini, saya belajar lagi, saya buka Alkitab, saya buka lagi setiap anak Allah dipimpin oleh roh Allah, saya merenung, iya ya gitu. Kalau saya hidup dengan Roh Kudus, saya memiliki roh yang kuat, saya membangun manusia roh saya. Membangun manusia roh di depan Allah. Lalu saya memberi diri dipimpin oleh roh Allah. Iya, gereja itulah saya ya. Gitu. Lalu saya renungkan lagi. Saya bayangkan lagi anak-anak yang ada di center ini, sekretariat. Kalau mereka dipimpin roh Allah. Saya bayangkan lagi ada yang di berbagai daerah. Kalau mereka dipimpin oleh roh Allah. Wow,
Benar ya, gereja itu bukan merek gereja, bukan gedung. Tapi gereja itu adalah saya. Lalu sebayangkanlah pribadi-pribadi yang ada di berbagai tempat. Gereja itu adalah Nober, Erik, saya mulai. Dan ada satu orang begitu saya terbawa, saya percaya itu pilar Roh Kudus, saya sering doakan dia. Saya sering doakan dia seperti itu. Berarti kami gereja yang menjadi jawaban di hari-hari ini. Bukan merek gereja, bukan gedungnya, tapi setiap kami gitu. Dan hari minggunya kemarin, seminggu yang lalu itu Pak Ellison bagikan lagi. Padahal saya tidak ada membagikan itu, bercerita itu kepada Pak Ellison. Tetapi semakin diteguhkan lagi, bahkan saya tahu ada yang menelpon, ada yang bercerita, sangat diberkati dengan disampaikan seminggu yang lalu oleh, 2 minggu yang lalu ya Pak Ellison. Tentang kita untuk membangun lagi hubungan pribadi kita. Dan yang luar biasa lagi, saya semakin kagum dengan Allah kita, betapa dia sayang sama kita semua. Hari minggu yang lalu, seminggu yang lalu, Pak Simon menyampaikan firman Tuhan. Gereja yang membawa terobosan. Wow, setiap kita yang ada di rumah dimanapun berada, kalau kita renungkan, saya, kagum sekali dengan Tuhan. Saya gini ya, Tuhan, betapa Engkau sayang sekali sama kami ya. Betapa Engkau sedang mempersiapkan kami di hari-hari ini ya. Tuhan inginkan kita di hari-hari yang masa sukar ini untuk ada. Untuk ada di situ. Untuk berkata, aku mau di sana Tuhan. Aku mau di sana Tuhan. Aku mau hadir di sana Tuhan. Kita bersyukur. Kita mungkin adalah gereja GKKD yang sederhana aja di Samarinda ini. Tapi oleh karena ketulusan, tidak diminta, tolong sampaikan tema ini, tema enggak. Tapi Tuhan berbicara, menyampaikan itu. Minggu yang lalu, gereja yang membawa terobosan. Untuk kita umatnya, jemaatnya, kita memiliki roh yang kuat. Amin. Bagaimana supaya kita bisa memiliki roh yang kuat? Untuk ada di situ, kita untuk memiliki roh yang kuat. Kalau kita mau ada, setiap minggu, wow. Saya rindu dimanapun kita berada saat ini. Rindukan engkau untuk memiliki roh yang kuat. Dan untuk roh yang kuat ini diperlukan hati yang murni. Hati yang murni. Saya rindu kepada kita semua. Saya nggak tahu seperti apa keadaan kita hari-hari ini. Permasalahan kita, pergumulan kita. Mungkin ada di antara kita di hari-hari ini sedang menangis, sedang merenung, sedang punya masalah, sedang punya pergumulan, sehingga sulit berkata, bagaimana saya untuk bisa ada di situ, untuk memiliki roh yang kuat. Dan mungkin juga ada kalau tadi saya bilang dia punya masalah,
Dia hanya berkutak kepada masalahnya. Dia mau berdoa, tetapi waktu datang menghadap Tuhan, hanya dikuasai oleh pergumulannya, masalahnya. Waktu dia mau datang sama Tuhan, yang dia lihat adalah permasalahannya. Mungkin seorang istri, tentang suami, tentang anak. Atau seorang suami sudah memikirkan bagaimana untuk dibawa ada pemasukan yang lebih ke rumah. Tapi begitu tidak puas melihat keadaan di rumah, lalu ada lagi mahasiswa-mahasiswa, anak-anak muda, remaja-remaja. Lalu firman Tuhan berkata, untuk kita miliki roh yang kuat, kita menjadi gereja yang menjadi jawaban di hari-hari ini. Bagaimana bisa berkata? Seperti tema kita hari Minggu ini. Aku mau di sana. Maksudnya mau di sana di mana? Menjadi gereja. Mau terobosan. Karena gereja itulah yang menjadi jawaban. Atau ada lagi. Dia tidak memiliki masalah seperti orang lain yang harus berdoa gimana makan besok. Atau seorang istri tidak pusing memikirkan tentang suami, seorang suami tentang istrinya atau pergumulan yang lain. Tapi bisa terjadi ada seseorang atau ada beberapa orang hidup dalam rasa nyaman, asik, santai saja. Dijalanin hari-hari hidupnya biasa. Ya jalan aja. Apalagi dia ada menjadi sahabatnya. Itu HP-nya, gadgetnya itu. Nyaman. Bisa jadi dia bukannya tidak punya pergumulan. Bukannya dia tidak punya persoalan. Tapi dia tidak ada di dalam. Menjadi seorang anak yang punya Bapa, yaitu Allah Bapa di surga. Punya Bapa yang baik untuk datang waktu ada persoalannya. Tetapi apa? Waktu ada masalah pergumulan, atau juga mungkin dia tidak punya pergumulan. Ada dalam rasa nyaman. Kerjakan tugas kuliah, atau seorang yang bekerja pulang kerja sampai ke rumah, atau biasa. Nyaman, santai. Waktu muji Tuhan, ya muji Tuhan. Tapi tidak memiliki sesuatu. Apa Tuhan perkataanmu untukku? Apa Tuhan yang mau kulakukan di hari-hari ini? Atau bagaimana hidup saya Tuhan? Atau rindu datang ke hadapan Tuhan. Dan mendengar sesuatu dari Tuhan dan berkata, aku mau di sana Tuhan. Allah kita itu luar biasa. Dia nggak pilih-pilih tentang siapa kita. Kasih dia tiada duanya. Seseorang bisa melihat kok dia begini, dia kok begini. Tapi Allah enggak. Yang dia tahu, engkau anakku. Aku terus ada untukmu. Karena dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai. Untuk kita semua, pegang. Betapa Allah mengasihi kita umatnya. Di berbagai tempat. Kita diberkati, diperlengkapi oleh kebenarannya firman Tuhan. Yaitu apa? Supaya kita gerejanya. Bukan sekedar hadir di hari-hari yang masa sukar ini. Tapi kita berbuat sesuatu. Kita hadir.
Dan saya rindu setiap kita berkata, aku mau di sana Tuhan. Di mana Engkau pun hadir, Engkau katakan, aku mau di sana Tuhan. Di dalam kerinduan-Mu, di dalam perkataan-Mu, di dalam amanat-Mu. Lalu mungkin ada satu pertanyaan di antara kita. Saya ingin ada di situ. Tapi saya punya masalah. Saya punya pergumulan. Bukan hanya masalah apa yang ada di depan saya, tapi saya juga punya masalah tentang diri saya. Saya sebenarnya mau, tapi saya ada masalah dengan diri saya, sehingga saya susah ada di situ. Yuk kita buka Mazmur 22. Kita belajar nih dari Mazmur 22. Kita belajar dari Mazmur 22. Mungkin ada saya rindu ada dalam kebenaran yang disampaikan. Tapi saya banyak hal yang saya pikirkan. Kita lihat Mazmur 22. Kita lihat tuh. Judulnya tuh, lihat. Ini Mazmur Daud. Dia bilang, katakan ya, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Daud dalam Mazmurnya sini katakan, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Ayo, ada di antara kita merasa sendiri, enggak ada yang peduli. Seperti tidak ada yang tahu dengan masalahmu. Saya mau sampaikan, Allah sangat mengasihi engkau. Sebelum saya lanjut 22 ini, saya teringat nih. Ada seseorang, saya ke dia terus, saya doakan. Ada apa ini? Sampai sering sekali, saya doakan ini, saya doakan. Ini termasuk orang yang dan tetapi walaupun dalam yang saya kenal dia baik dan rajin, kok saya suka teringat dia, gitu ya. Saya biasanya kalau seperti itu akan terbuka, ada apa ini? Saya doakan. Lalu satu saat saya japri. Akhirnya kami ngobrol lah. Dia baik. Kalau orang melihat juga baik dan saya juga melihat dia baik, dia rajin. Dalam beribadah juga rajin. Tapi puji Tuhan, Allah sangat sayang dia. Dia hidup dalam pergumulannya sendiri. Masalah sehingga walaupun dia rajin beribadah, terjadi penurunan rohani dalam hidup dia. Waktu saya terus ngobrol, saya minta Roh Kudus. Saya santai aja karena saya tahu Allah mengasihi dia. Dia bilang, Ibu, apa yang Ibu sampaikan di sini saya ada suara. Amin. Pegang itu. Apa yang disampaikan itu, pegang itu. Mata dia merah, lalu, ya karena Allah mengasihimu, saya bilang itu. Banyak orang di hari-hari ini bisa mengalami seperti yang di Mazmur 22 ini. Ini saya bercerita baru satu orang. Mungkin kita mengenal siapa seperti itu. Di sini judulnya bilang, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Lihat ayat 2. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dia berseru. Di Mazmur Daud ini dia berseru.
tapi tidak ada jawaban. Malah seperti ditinggalkan. Seperti Allah tidak peduli. Dan merasa sendiri. Dan mungkin di antara kita saat ini, yang kita mendengar firman Tuhan hari ini, mungkin engkau ada yang merasa sendiri. Engkau menangis. Kau berteriak. Tetapi engkau tetap merasa sendiri. Ayat 3 itu. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Memiliki hati untuk datang pada Tuhan. Ya pagi, ya siang, ya malam. Tapi apa yang terjadi? Tetapi tidak juga aku tenang. Ada kita. Karena begitu terus ada beban permasalahan itu enggak tertolong, enggak hilang-hilang dari hadapan kita. Lihat ayat 4. Setelah dia bilang, tetapi tidak juga aku tenang. Lalu Daud bilang lagi, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ada loh orang punya masalah. Katanya Tuhan baik. Kalau dia baik, kok kenapa nggak jawab? Sampai ada, bersyukur dia dilayani, akhirnya bertobat dan sadar, minta ampun. Sempat kecewa dengan Tuhan. Kecewa dengan Tuhan, bersyukur dia dilayani. Akhirnya dia nangis di jamaah Tuhan. Dia minta ampun pada Tuhan. Karena apa? Permasalahannya masih terus ada di hadapannya. Ayat 4, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Sudah dikasih tahu kepada Allah, diingatkan, Daud mengingatkan kepada Allah siapa Allah itu, yaitu Allah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian. Ayat 5 lagi, diingatkan lagi perbuatan Allah. Wow. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Diingatkan. Tuhan, engkau kan yang pernah meluputkan bangsa Israel. Seperti itu. Lalu ayat 6. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Mungkin kita bisa begini. Kok si ini Tuhan bisa kau jawab. Bahkan orang yang gak percaya engkau. Dia tidak mengenal engkau Tuhan. Dia sepertinya baik-baik aja. Tapi saya melayani, saya beribadah. Kok saya ada masalah? Gak selesai-selesai. Akhirnya ya udahlah, begini aja ya. Dijalaninya bukan artinya dalam merasa bersyukur menjalani masalahnya. Dinikmatinya tapi apa? Allah itu, firman itu sudah makin jauh dan makin jauh. Lihat. Ayat 6 itu. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya. Dan mereka tidak mendapat malu. Apalagi kalau ada iblis mengintimidasi. Ada suara. Kok kamu udah melayani, sudah berdoa, kok kamu seperti ini? Mulai ada suara. Suara menyerang pekerjaan iblis, intimidasi. Atau suara dari pikiran kita. Atau kita lihat orang lain mungkin berkata, kok aku gak seperti kamu rajin melayani, aku gak seperti kamu aktif, kok kamu seperti ini? Ada yang salah kali ya, saya santai aja biasa aja, lihat kamu tuh, saya asik-asik aja, bagus-bagus aja, lihat. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput, kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Ayat 7. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina orang banyak. Ada kita pernah ada yang mengalami ini?
tidak disampaikan, tapi cara tatapan seseorang seperti sedang menilai kita, sedang membicarakan kita. Atau ada yang langsung bicara, intimidasi. Kok seperti ini begini-begini? Atau lewat WA. Atau langsung ketemu. Lalu lihat, terjadi minder, rendah diri. Kembali ke manusia lama. Seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Perkataan suara-suara itu melemahkan. Iya ya, saya memang begini. Mulai masuk suara-suara yang lain. Ayat 8, semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ya ampun, kok seperti ini, lihat, menggelengkan kepalanya. Ada engkau yang begitu? Kalau ada, nggak mungkin saya beberkan semua di sini sebagai contoh-contohnya. Tapi mungkin engkau punya pengalaman sendiri. Katakan, Tuhan, itu saya. Allahmu ada bersamamu. 9. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku. Banteng-banteng dari basa mengepung aku. Mereka mengangkat mulutnya terhadap aku. Seperti singa yang menerkam dan mengaum. Lihat ayat 15. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Begitu sangat-sangat luar biasa permasalahannya. Tapi lihat di sini. Dalam keadaan yang seperti itu, dia tetap ingat siapa Tuhan. Ayat 10, ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Luar biasa. Di saat orang mencibir, di saat kita sendiri sudah tidak percaya lagi, di saat seorang mengalami udah lelah, udah lemah, bukan hanya suara atau memang melihat sampai kapan ini, atau melihat keadaan sekarang di hari-hari ini, di masa-masa sukar ini, mungkin banyak hal, tetapi sungguh luar biasa. Apapun yang terjadi, tetap tidak lupa siapa Allahnya. Dia tetap kembali kepada perkataan. Ayat 12, janganlah jauh daripadaku sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Dia tetap katakan kepada Tuhan. Lihat ayat 16. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Luar biasa. Begitu sangat banyak hal. Ada orang bisa berseru seperti ini. Tapi ada orang jadi masa bodoh. Mau rusak ya mau hancur. Jadi masuk ke nyaman. Dinikmati dijalanin. Emang gue urus gak pikirin. Ya beribadah ya terserah Tuhan lah. Kalau memang Tuhan ada seperti itu. Tapi ini enggak. Ayat 20. Sudah begitu parah. Tetapi ayat 20. Tetapi engkau Tuhan janganlah jauh. Ya kekuatanku segeralah menolong aku. Setiap kita yang
ikut Zoom hari ini. Firman Allah minggu demi minggu menyampaikan gerejalah yang menjadi jawaban. Untuk kita membangun manusia roh, memiliki roh yang kuat. Untuk setiap anak-anak Allah dipimpin roh Allah. Bagaimana bisa hari-hari ini hari-hari yang sukar. Bukan secara seluruh dunia, bukan secara bangsa-bangsa. Mungkin dalam satu keluarga, dalam satu rumah. Sekarang hari-hari ini orang banyak di rumah, banyak di tempat. Apalagi mungkin yang satu kos, yang tidak pulang kampung. Udah secara online, udah pusing, kalau Indomie ada saat itu direbus. Dibagi-bagi, sayur kuahnya mungkin dibanyakin. Ya, yang satu kos. Habis itu mikirin lagi tugasnya. Pas masuk ke dapur, piring tidak ada yang ngurus. Aduh, kok saya lagi yang ngurus piring-piring ini? Kan aturannya tugas si ini. Wah. Masa bodoh. Saya ada tugas. Dia masuk ke kamar. Bukan ngerjakan tugas, main HP di kamar. Karena banyak di rumah. Mungkin dalam satu keluarga. Mungkin juga dalam satu keluarga. Ada banyak masalah. Lalu bagaimana kita memiliki roh yang kuat? Hati yang murni. Untuk ada kita, engkau dan saya menjadi gereja yang membawa terobosan. Kita lihat Daud ini. Kita belajar dari Daud ini. Walaupun dia seperti itu. Begitu besar pergumulan dan masalahnya. Kita lihat. Orang mencibirnya. Bahkan dia berkata, aku seperti ulat. Tetapi apa? Firman Tuhan tidak pernah lepas dari dirinya. Terus diperkatakan oleh Daud. Kita lihat ayat yang 25. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah bisa mengizinkan sesuatu. Kalau tadi, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebenarnya Allah tidak meninggalkan, Allah ada. Allah bisa mengizinkan sesuatu karena ada maksudnya bagi kita semua. Amin. Allah ada. Allah lihat. Allah itu penuh kasih. Walaupun keadaan kita udah sepertinya udah parah. Allah itu ada. Dia peduli. Kalau dibiarkan pasti ada maksudnya. Dia ingin kita menjadi orang-orang yang kuat. Yang memiliki roh yang kuat. Bukan rapuh. Bukan lemah. Begitu dapat firman langsung gugur. Begitu dapat firman seperti tidak pernah dapat firman Tuhan. Begitu pernah merasakan kasih Tuhan. Seperti tidak dapat apa-apa waktu ada suatu masalah. Tapi Tuhan ingin kita terus memperkatakan firman-Nya. Walaupun sakit keadaan kita. Susah keadaan kita. Lihat Daud, sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Iya, mungkin ada pertanyaan. Tapi waktu saya berteriak, kenapa tidak ditolong? Iya, dia ingin melihat. Apakah engkau, saya, terus yang mengejar dia.
mencari wajahnya. Mencari wajahnya. Dan apakah waktu keadaan seperti itu? Waktu sepertinya masalahmu tidak terjawab. Masih bisa engkau memuji Tuhan? Masih engkau bisa mengangkat tangan kepada Tuhan? Engkau masih bisa berkata, padahal masih ada di situ. Engkau bisa berkata, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Bisakah engkau tetap mengangkat tangan? Atau masalahmu yang menjadi segalanya, sehingga mengangkat tangan pun seperti sulit, seperti berat, karena engkau dikuasai masalahmu, sehingga bukan lagi Allah yang menjadi segalanya. Pergumulanmu, masalahmu, ketidakenakanmu, kecewamu, sakit hatimu, ketidakpuasanmu. Mungkin seorang istri tidak puas melihat suami. Seorang suami melihat istrinya. Apalagi ibu-ibu hari ini sudah melakukan banyak hal, ngelihat anak-anak lagi. Tadinya sekolah online tapi jadi dikuasai oleh HP-nya. Tambah tugas lagi sekarang ibu-ibu. Dikuasai masalah. Sehingga susah berkata, Kaulah segalanya. Begitu juga mungkin yang mahasiswa. Yang sedang ada tugas-tugas akhir. Dikuasai oleh kegagalan, belum berhasil. Tapi karena engkau mengenal siapa Allah, tetap bisa berkata, mengangkat tangan kepada Tuhan. Lihat ayat 26. Karena engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Haleluya. Karena engkau Tuhan. Karena Tuhan. Kita lewat Zoom. Komsel lewat Zoom. Di mana engkau ada komsel lewat Zoom, ibadah raya lewat Zoom. Di situ ada Allahmu. Engkau bisa berkata berdiri kepada Allah. Karena engkau Allahku, aku memuji engkau. Bukan karena pemimpin pujian berkata, ayo bangkit berdiri. Tapi karena engkau punya Allah, engkau mengenal Allah, engkau bisa berkata dan berdiri. Karena engkau Allah, kau bisa mengangkat tangan. Padahal masalahmu ada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan izinkan kita? Allah ingin sesuatu yang indah dari hidup kita. Rasa sayang bukan berarti setiap permintaannya dikabulkan, dijawab. Tapi supaya terbangun manusia roh kita ini. Supaya kita memiliki roh yang kuat. Dan kita memiliki kerendahan hati. Kita bisa menjadi seseorang serba dijawab. Bisa jadi kurang bersyukur. Tapi Allah sangat sayang kepada kita. Bisa Tuhan izinkan. Karena ada sesuatu yang mau disiapkan bagi kita. Daud begitu rendah hati. Keadaannya sudah seperti itu. Orang lain melihat dia jijik. Dan dia seperti orang yang begitu terhina. Tapi dia tetap bisa berkata, karena engkaulah aku memuji-muji. Bisa Tuhan izinkan sesuatu supaya kita menaklukkan hati kita ini. Datang kepada Tuhan. Datang bukan karena supaya masalahku diselesaikan.
Datang bukan supaya masalahku dijawab Tuhan. Datang supaya bukan suamiku berubah. Datang bukan supaya lalu suami berpikir istri saya berubah. Atau yang pemuda-pemudi di sini, karyawan-karyawan di sini, siapapun kita. Bukan. Bukan hanya itu. Tapi Allah menginginkan kita menaklukkan hati dan pikiran kita dan datang kepada Tuhan. Siapa engkau yang rindu waktu minggu kemarin ingin memiliki hati yang murni dan roh yang kuat supaya engkau menjadi gereja yang membawa terobosan? Siaplah engkau menjadi seorang yang dibentuk, memiliki kerendahan hati. Lihat ayat 27. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Ada sukacita. Ada kegembiraan. Orang punya masalah bisa makan. Kenyang ya kenyang. Tapi tidak ada rasa sukacita, happy, ketawa. Lalu berkata, terima kasih Tuhan hari ini. Walaupun dia makan hanya dengan sayur dan lauk apa adanya. Mungkin tidak ada lauk, mungkin hanya sayur. Ada pengucapan syukur. Di dalam orang yang rendah hati itu berbeda. Sudah berteriak seperti ayat yang sebelumnya. Dan tidak engkau menolong Tuhan. Tuhan tidak menolong. Bukannya Tuhan tutup telinga. Bukan Tuhan tidak mendengar. Tapi Tuhan merindukan kita yang terus menjadi ada bersama Dia. Karena Allah sayang kepada engkau dan saya. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Ada sukacita. Ada orang punya masalah, 2. Gak tahu nih, siapa di antara kita gitu? 2. Ada orang, banyak masalah, banyak pikiran, malah suka makan loh, suka ngemil. Banyak masalah, banyak pikiran, malah suka ngemil. Ada aja. Mungkin matanya lurus, seperti nonton TV, padahal apa yang di TV ditonton tuh gak ditonton. Tapi nanti sebentar-bentar ke dapur dibuka tudung saji. Apa yang bisa dilakukan? Lihat, kayaknya gak kenyang-kenyang. Atau keluar, pergi beli cemilan-cemilan. Pokoknya jajanan-jajanan. Pokoknya ada yang dikunyah-kunyah. Ada di antara kita seperti itu? Ada? Kalau punya masalah, penghiburannya apa? Jangan sampai tidak ada yang dimakan masalah. Kayaknya terhibur, tertolong dia. Tapi ada lagi punya masalah. Susah makan. Dikasih ayam panggang dikasih bakpao. Semua gak enak. Semua. Gak ada yang enak. Ada lagi tipe seperti itu. Semuanya gak enak. Tapi karena di sini ribut, udah ribut di perutnya, tetap dimakan. Iya, kenyang di perut. Tapi hatinya lapar, sesepi. Tapi lihat, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Amin. Dia menaklukkan hatinya, menaklukkan dirinya. Dia punya masalah karena kecewa kepada seseorang. Ampuni dia. Dan untuk mengampuni, engkau perlu kerendahan hati. Kok aku yang ngampunin? Kok aku yang menerima dia? Kan dia yang salah. Halo. Tuhan ingin untuk kita memiliki roh yang kuat. Bukan hanya hati yang murni, tapi yang memiliki kerendahan hati. Rendah hati. Mau yang berkata,
Iya. Makan di rumah dalam kondisi hari-hari yang sekarang ini. Ya ini lagi. Ya ini lagi. Tidak gini. Gimana sih nih? Kok ini lagi nih lagi? Bisa nggak berkata, terima kasih Tuhan. Saya masih bisa makan hari ini. Wah, orang rendah hati akan makan dan kenyang. Ada pengucapan syukur waktu menikmatinya. Sudah capek di rumah. Suami pulang kerja. Pas suami pulang kerja, disapa kayak, halo sayang. Nah, si suaminya apa istrinya? Halo mama. Nah, biasa manggil apa? Maaf yang belum menikah, semangat berdoa. Halo Yang, halo Hani. Suaminya pulang, nggak ada ngomong apa-apa. Ditaruh tas, buka kaos kaki, pegang remote, ambil HP. Si istri, ampun padahal saya dari tadi kayak gini-gini. Siapa kek, ya Allah. Aduh. Udah ditanya, halo Pak, baru pulang. Udah tahu nanya lagi. Haleluya. Gimana istri-istri? Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Asik. Langsung ingat Allahmu. Terima kasih Tuhan, pandang suamimu. Aku mengasihi suamiku, bahkan tambah ganteng kulihat hari ini. Kenapa engkau bisa melihat itu? Karena ada sukacita. Udah ngomong, suami tetap ambil remote, malah buka, nyalain televisi. Si istri, kok tidak bergeming? Langsung ingat, oh suamiku lagi capek. Buatkan kopi apa? Haleluya. Buatkan kopi Pak? Capek ya? Apa yang dialami oleh si istri? Hadiah apa yang dimiliki? Semakin akhirnya. Wah, tadinya ngurus anak wajahnya wajah. Saya suka istilah pepaya. Anaknya gak tahu apa-apa. Diam. Kesel sama siapa? Yang kena siapa? Tetapi wajahnya jadi apple. Ya. Kali sayang. Gitu. Yang di kos-kosan juga. Kan bukan tugas saya nyuci piring. Kok masih berantakan? Ingat Tuhan. Aku sedang dipercantik. Haleluya. Nyanyi-nyanyi nyuci piring tadinya. Kayak pepaya yang udah berbusuk tuh. Nyanyi. Terima kasih Yesusku. Wah. Padahal mau makan siang gak ada lauk. Puji Tuhan masih ada kecap. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Di sini ada sukacita. Apalagi yang terjadi? Tadinya seorang istri wajahnya, tapi karena sudah mulai terbuka, Roh Kudus mulai bekerja. Ada aliran air Roh Kudus. Mulai air kehidupan itu mulai bangkit lagi. Suatu saat ya kita belajar tentang air kehidupan. Air kehidupan itu yang dari Yesus dalam itu mulai lagi. Mulai ada nyanyian. Lihat itu ayat 27. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Lalu apakah dia bilang situ? Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia. Orang yang rendah hati ini nanti juga jadi suka mencari Tuhan. Padahal ada permasalahan, ada pergumulan. Jadi ada nyanyi. Wah indah sekali orang yang memiliki rendahan hati. Untuk itu diizinkan sesuatu. Ada maksud yang sedang Tuhan sediakan. Hadiah yang luar biasa. Orang yang rendah hati suka memuji Tuhan. Dia mencari Tuhan, dia gak akan lelah. Gak lelah. Karena hatinya lapar dan haus. Halo, di sini akan terjadi gereja membawa terobosan. Memiliki roh yang kuat. Mencari wajah Tuhan. Waktu dilihat suatu keadaan karena memiliki kerendahan hati. Dia bukan mencari jawaban di mana-mana. Dia punya kekecewaan. Dia punya, bisa orang gini. Berbeda pendapat, mungkin di dunia kerja, di dunia tim, mungkin punya satu tim.
kok seperti ini, kok seperti ini. Tapi orang yang rendah hati itu beda. Beda, akan makan dan kenyang. Akan makan dan kenyang. Dan dia akan mencari Tuhan dan memuji-muji dia. Dia sukacitanya Allah. Diluapkannya kepada Allah, dia cari Tuhan. Dan apa lagi kata firman Tuhan? Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Ada kehidupan, ada sukacita. Dan di sini karena terus mencari Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, terbangun manusia roh. Dan kita menjadi gereja yang buat terobosan. Gereja itu adalah Anda dan saya. Kepada siapa kita belajar dalam hal ini? Siapakah yang sudah berkemenangan dalam hal ini? Kepada siapa kita belajar untuk belajar rendah hati? Padahal kita punya pergumulan, kita lelah, kita capek dengan segala keadaan yang kita alami, kita hadapi. Tidak ada yang mengerti, tidak ada yang memahami. Ada seseorang, dia bilang sama saya, "Ibu, saya tidak menemukan kepada siapa saya ngobrol." Dia bilang, "Banyak sebenarnya Bu yang ingin saya ngobrol, tapi saya tidak menemukan kepada siapa saya bisa ngobrol." Dia bilang, "Saya nggak ada yang bisa saya tahu siapa yang saya ngobrol. Saya diam. Kesempatan saya menyampaikan perkataan-perkataan Tuhan." Kita juga, kepada siapa kita? Yuk kita buka Matius 11. Kita buka Matius 11. Allah kita luar biasa. Dia mengajak kita menjadi yang memiliki roh yang kuat. Menjadi anak-anak Allah yang dipimpin roh Allah. Padahal Tuhan tahu seperti apa keadaan kita di hari-hari ini. Seperti apa situasi hari-hari ini. Tapi kita bersyukur. Layak kita berkata, "Ku kagum hormat akan Engkau, layak dia terima pujian." Kita lihat Matius 11 ayat 28, 29, 30. Minggu demi minggu, sebulan lebih, Allah kita memberkati kita dengan firman Tuhan yang luar biasa. Lalu mungkin dia berkata, "Saya bagaimana sedangkan saya kondisinya kayak gini. Saya aja masih pusing lihat suami saya pusing suami istri saya mungkin ada gitu. Pekerjaan saya yang begitu susah dalam membangun suatu komunikasi antara suami istri. Mungkin susah. Bagaimana saya memiliki roh yang kuat? Bagaimana saya memiliki hati yang murni?" Perlu kerendahan hati. Dan kita perlu belajar. Lihat itu. Yesus kita luar biasa. Dia mengajak, dia juga menjadi pribadi, dia Tuhan yang tersedia bagi kita dikatakan. Marilah padaku, semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Wow. Jangan cari kemana-mana. Datang di bawah kaki Tuhan. Dia memberi diri, dia menawarkan dan dikatakan, "Mari kepadaku." Dan untuk datang diperlukan kerendahan hati. Dan waktu kita rendah hati, kita akan makan dan kenyang. Mengalami sukacita. Hanya pribadimu yang membuatku menjadi puas. Dan untuk ini diperlukan kerendahan hati. Orang sangat tahu firman Tuhan ini. Tapi saya bersyukur firman Tuhan ini menjadi sangat baru. Waktu kita memiliki rasa kelaparan dengan Tuhan. Untuk kita semua yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Ada engkau lelah, letih lesu? Adakah engkau menjadi seorang
susah sekali yang namanya mengalah. Walau engkau merasa benar, masa saya harus yang mengalah padahal saya benar? Dan harus lebih didengar pendapat? Atau susahkah masuk dalam suatu kesatuan oleh karena ada perbedaan pendapat? Di situ perlu kerendahan hati. Di sini Tuhan bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Lalu dia bilang, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya. Saya kagum sekali dengan Tuhanku. Waktu diizinkan sesuatu, terjadi sesuatu. Bukan Tuhan tidak lihat, bukan Tuhan tidak ada. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku dibilang lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu mendapat ketenangan. Tadi Mazmur 22:27 dikatakan, orang yang rendah hati akan menjadi kenyang. Ya, akan kenyang. Lalu apa? Dia akan mencari Tuhan dan memuji Tuhan. Ada sukacita. Lalu Tuhan itu hidup selamanya dalam hatinya. Ada kehidupan, ada sukacita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Setiap engkau yang di hari ini setelah firman Tuhan dibagikan kita berminggu-minggu yang sangat luar biasa, hari ini Yesus kita datang kepada kita dan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Indah sekali. Aku ini, luar biasa perkataan Tuhan. Karena aku dibilang lemah lembut dan rendah hati. Saya percaya di hari-hari ini Tuhan kita ingin ada di situ. Rendah hati. Waktu datang kepada Bapa diperlukan kerendahan hati. Mencari wajahnya. Di situ kita akan mengalami kehidupan, sukacita. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Ada sukacita. Ada engkau di sini kecewa dengan pembimbing, dengan pemimpin, atau dengan siapa? Nanti mungkin WA, telepon, minta maaf. Mulai belajar melepaskan pengampunan, memiliki yang kerendahan hati. Bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan sedangkan kita ada mengganjal di hati kita. Ada yang mengganjal di hati kita. Kita buka yuk 1 Petrus 5. Kita buka 1 Petrus 5. Di 1 Petrus 5 ini Allah mengajak buat setiap penatua-penatua, hamba-hamba Tuhan memiliki kerendahan hati. Tidak usah kita baca semua. Memiliki kerendahan hati. Memiliki hati seorang hamba. Itu untuk hamba-hamba Tuhan. Tahu untuk kita semua juga. Bukan untuk hamba-hamba Tuhan. Penatua-penatua. Lihat nih, untuk orang-orang muda. Di hari-hari ini akan terjadi kegerakan yang luar biasa. Kita menjadi gereja yang membawa terobosan. Karena kenapa gereja itu menjadi terobosan? Karena kita adalah gereja yang membawa jawaban di hari-hari ini, di hari-hari yang masa sukar ini. Tapi mari kita menjadi orang yang memiliki kerendahan hati. Ayat 5. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda. Halo, setiap engkau orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Jangan lihat kelemahannya, kekurangannya, kelebihannya. Penundukan dirimu. Ini kesempatan bagi saya
menyampaikan ini, halo untuk setiap kita yang kelompok-kelompok pemuritan, di komsel-komsel, mungkin lewat Zoom, tetaplah miliki penundukan diri dan penghormatan. Tunduk engkau kepada pembimbing-pembimbingmu yang melayani engkau yang lebih tua daripadamu. Allah ingin membawa kita kembali lebih daripada yang dulu. Gereja yang membawa terobosan. Kalau kita ingin membangun manusia roh, tapi kita di sini ada keangkuhan, kesombongan, susah yang namanya merendahkan diri, susah melepaskan pengampunan. Ada gini, okelah dia bilang, tetapi dia kurang bisa menerima. Kok seperti itu sih, seperti ini? Oke, bisa ada perbedaan, tetapi datang kepada Tuhan untuk bisa memiliki kerendahan hati. Berbeda pendapat, tetapi tetap bisa mengosongkan diri kita ini. Akan terjadi pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Dimanapun kita berada, siang hari ini saya mau sampaikan, kita mari belajar daripada Yesus. Dia bilang ini, belajarlah kepadaku, kata Tuhan. Aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Seseorang bisa karena perbedaan-perbedaan bisa, kok seperti ini ya, tidak mengalami tenang. Tidak ada ketenangan dalam hatinya. Tapi mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Kita kejar lagi yang namanya penundukan diri. Lihat ayat 5 ini tuh. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Kita semua. Dan kamu semua, bukan hanya orang muda, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dan kerendahan hati itu dimulai daripada waktu kita datang di kaki Tuhan. Waktu kita datang di kaki Tuhan, kita renungkan firman Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan untuk kita bisa memiliki kerendahan hati. Untuk kita tidak dikuasai apa yang kita merasa benar, apa yang menurut kita benar. Kita mungkin memiliki sombong, congkak seperti firman Tuhan ini. Tapi dikatakan karena itu rendahkanlah dirimu. Tuh, di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Waktu di hadapan seseorang sepertinya kita ini seperti orang bodoh. Padahal kita benar tapi kita orang bodoh. Iya, di hadapannya atau suatu tim, kita seperti orang bodoh. Tapi Allah meninggikanmu. Allah mengangkatmu. Untuk kita semua. Sebelum saya akhiri, apa yang kita alami ini, apa yang terjadi atas banyak orang di hari-hari ini, oke. Ya. Untuk ada dalam suatu hati yang murni, supaya kita bisa indah dalam membangun manusia roh, diperlukan kerendahan hati. Dimulai dari rumah, lalu di luar. Kerendahan hati. Di rumah mungkin ada berapa orang, kita benar, engkau benar. Tapi karena Tuhan, engkau merendahkan hati. Engkau bisa. Walaupun sebenarnya seperti ini, engkau ingin berkata, tapi kan seperti ini. Tapi sudah mulai terjadi perdebatan, oh iyalah, saya minta maaf. Oke.
Saya setuju. Seperti itu. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Bagaimana? Ini bisa nggak? Bisa. Karena kenapa? Kita melakukannya adalah karena Tuhan. Karena di sini Bang, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jadi kita melakukannya adalah karena Tuhan. Karena Tuhan, bukan karena rasa takut, bukan rasa karena nggak enak, bukan rasa kan saya yang benar, bukan berkata saya yang benar kamu benar, tapi kita menaklukkan diri kita merendahkan hati kita karena Tuhan. Dan waktu engkau melakukannya karena Tuhan, engkau tetap bisa. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Ada sukacita, ada pengucapan syukur, ada nyanyi-nyanyian, ada puji-pujian, dan ada kehidupan untuk selamanya. Wow, ada kehidupan untuk selamanya. Ada sukacita. Kenapa? Dilakukannya adalah karena Tuhan. Terus ini dikatakan, iblis biasanya ada suara, tapi kan begini. Wah, macam-macam ini nanti ada intimidasi ya. Ayat 7 luar biasa. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Jangan izinkan banyak hal mencoba merecoki apa yang sudah kamu tahu tentang firman Tuhan, hal yang baik, hal yang benar. Bilang, serahkan. Tuhan, ini saya bisa. Saya bersyukur ada Engkau. Ya, karena waktu kita ingin mau ada di dalam hati Tuhan di hari ini, di hari-hari yang masa sukar ini, di hari-hari banyak orang menangis hari-hari ini, Allah kita luar biasa memberkati kita. Dan Yesus kita mengingatkan ayat 8, 9, 10. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Lalu katanya, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Halo saudaraku semua, apa yang sudah engkau dengar? Baik ibadah minggu di Komsel, hubungan pribadi dengan Tuhan, membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Pegang itu dengan teguh. Lawanlah dia dikatakan dengan iman yang teguh. Mungkin kau menangis dengan keadaan yang kau lihat, tapi kau imanmu teguh. Jangan lepaskan apapun sesuatu yang sudah engkau tahu di hadapan Tuhan. Ini yang membuat kita terus bisa berjalan. Ini yang membuat kita bisa terus berlari. Ini yang membuat kita terus memiliki roh yang kuat. Karena kita memiliki iman yang teguh. Dan bukan hanya kita saja yang mengalami ini. Lihat. Ayat 9 itu. Lawan dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu lihat. Bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Iya. Di hari-hari ini. Banyak orang, bangsa-bangsa sedang mengalami yang namanya krisis. Kritis. Tapi kita bersyukur Allah kita menyuruh kita memiliki roh yang kuat. Membangun manusia roh dan dipimpin oleh roh Allah. Allah menyediakan. Allah kita bukan hanya meminta, tapi dia menyediakan. Dia menjadi Allah yang selalu ada buat kita. Dan kalau engkau punya masalah, dia berkata, mari kepadaku. Yang letih lesu. Seorang ibu sembari ngurus anak, sembari masak, kerja-kerja. Bangun hubungan. Aduh, nyanyi-nyanyi, indah sekali. Ya, nyanyi, muji-muji Tuhan. Luar biasa. Di seluruh dia sedang mengalami masalah. Makanya gak heran Allah bilang, kitalah yang menjadi jawaban di hari-hari ini. Jadi untuk kita semua, mari kita ada di dalam apa yang sedang Tuhan mau. Gereja yang menjadi jawaban. Coba kalau ada yang berdoa katakan. Kamu siap untuk ada di sana? Katakan. Kalau sendiri aku mau ada di sana Tuhan. Katakan. Ayo kalau berdua saling mengajak. Kalau sendiri bilang secara pribadi. Aku mau ada di sana Tuhan. Dalam suatu keajakan Tuhan. Gereja yang buat terobosan memiliki roh yang kuat. Tidak ada di sini yang hebat. Tidak ada di sini istimewa. Tapi kenapa kita bisa
Karena kita punya Yesus yang berkata, belajar kepadaku. Dialah sumber kekuatannya. Sudah ngomong gak yang sendiri juga ngomong? Jangan lihat gini, Bu, mana bisa saya Bu, saya kan begini. Hati-hati. Saya bisa, katakan. Karena saya punya Allah. Saya memang lemah. Saya tidak bisa, tapi saya punya Allahku. Siapa di sini? Kalau ada masalah ketidakenakan, tapi kan gini-gini. Nah, mulai sekarang nanti berubah. Iya, di sini nangis. Tapi kan banyak tapinya. Tapi kan. Banyak tapi-tapinya. Mulai belajar. Katakan, aku bisa karena aku punya Tuhan. Untuk itu perlu membangun hubungan dengan Tuhan. Karena firman-Nya itu pelita bagi perjalanan kerohanian kita. Sehingga kita bisa memiliki roh yang kuat. Yuk, kita buka lagi yuk. Mazmur 22 tadi. Sebelum kita akhiri, sebelum kita berdoa. Ya, Mazmur 22 tadi. Ya. Lihat. Mazmur 22 tadi. Kita buka lagi. Ya. Oke. Tadi kan firman 22 ayat 27 katakan kan, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Ada kehidupan, ada sukacita. Bisa mengalami yang namanya, aduh gimana nih, tapi ada kehidupan untuk kemampuan untuk datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seperti itu. Lihat, kalau kita saling menguatkan, untuk itu bangun terus. Teman ada doa sepakat, untuk bisa saling sharing, saling menguatkan, ada teman berdoa. Ya, bangun terus teman doa sepakat, supaya kita ada menjadi gereja yang menjadi jawaban, engkau dan saya menjadi gereja yang berterobosan. Lihat itu, ayatnya yang 29. Ya, ayat 28, dari 28 lah ya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Wow, kita ada di sana. Amin. Amin. Nunukan bagi kemuliaan Tuhan karena engkau ada di sana. Yang mahasiswa kampus-kampus, engkau ada di sana. Dan dikatakan di sini akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang punya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Tuhan yang punya kerajaan, berarti kita datang kepada Tuhan, kita terhubung dengan Tuhan, kita berjalan dengan Tuhan, kita bangun terus hubungan kita dengan Tuhan. Kita terus mau dibentuk dan berkata, Tuhan aku mau di sana Tuhan. Dan lihat di sini akan terjadi hal yang luar biasa. 30 ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka lihat akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti sebab ia telah melakukannya. Ini akan terjadi. Anak cucu akan beribadah. Kepada angkatan yang kemudian akan ada sujud menyembah. Karena kita di bawah Tuhan melakukan di hari-hari ini. Karena kita adalah gereja. Kita adalah orang-orang yang menjawab ajakan Tuhan. Dan berkata, aku mau di sana Tuhan. Katakan lagi. Kalau engkau berdoa gimana? Engkau siap ada di sana katakan. Kalau engkau ada teman. Coba tanya. Engkau siap di sana katakan. Kalau engkau sendiri saya siap. Saya mau ada di sana katakan. Amin. Jangan nanti gini, hindar ya. Tapi kan lagi COVID. Roh Allah tidak ada yang bisa membatasi. Karena saya, ya,
suka ya lewat WA kah, lewat telepon, Zoom, ibadah lewat Zoom. Ya. Saya ada melayani juga lewat Zoom. Saya melihat, saya lagi nyampaikan firman Tuhan, saya lihat sudah ada yang menangis seperti sudah ambil tisu. Allah itu luar biasa. Jadi jangan gini. Saya minta pemusik. Ya. Kita nyanyi waktu gereja bangkit di hari zaman. Ya, bila kita semua ada di sana. Itu gereja yang siap di hari-hari ini. Bukan dengan kuat dan gagah, tapi karena oleh Roh Tuhan. Yuk kita datang pada Tuhan. Kalau bisa yang mau bangkit berdiri, kita bangkit berdiri yuk. Kita bangkit berdiri semua. Kita naikkan pujian waktu gereja bangkit di akhir zaman. Ya, waktu gereja bangkit di hari zaman, ialah kita semua ada di sana dan berkata, aku mau di sana Tuhan. Bukan kuat gagahku, tapi karena Roh-Mu Tuhan. Dan saya mau ada menjadi gereja yang hadir di sana Tuhan. Dan Engkau adalah gereja Tuhan. Engkaulah pribadi-pribadi gereja Tuhan di mana Engkau ada. Kita naikkan pujian waktu gereja bangkit dari zaman. Yuk kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini kepada Allah kita. Kita katakan, kita proklamasikan. Gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasa-Nya. Mereka memberitakan firman-Nya, umat di sana. Waktu Tuhan nyatakan rencana.
bersyukur Engkau sedang mempersiapkan kami menjadi gereja yang menjadi jawaban di hari-hari ini. Itulah kami yang membuat terobosan Tuhan, memiliki roh yang kuat. Bangkitkan kami yang terus terhubung dengan Engkau, menjadi anak-anak Allah yang dipimpin roh Allah. Dan kami siap karena firman-Mu untuk dibentuk Bapa, memiliki hati yang murni, memiliki kerendahan hati. Terima kasih. Dan kami mendengar suara-Mu dan kami mengalami sukacita Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur untuk penyampaian firman-Mu hari ini Tuhanku. Kau terus yang berkati kami semua. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesusku, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita percaya semakin menguatkan kita. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberikan persembahan. Persembahannya dapat diberikan melalui link yang ada. Bisa melalui GoPay, OVO, Dana ataupun yang sudah tertera di layar, atau melalui juga rekening, bisa silahkan. Dan mari kita memberikan dengan sukacita, kita naikkan pujian kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sang mengundang setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan lebih lagi. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Hey! Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Tuh katakan lagi, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku yes, amen. atas Sempurna anugerah Tuhan. Katakan lagi, aku diberkati, diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Hey, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Katakan lagi,
Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang sempurna Tuhan atas kami. Yes. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Engkau sudah mati di kayu salib untuk kami, untuk menebus kami, dan menjadikan kami umat-Mu. Engkau menjadi imam besar bagi kami menurut peraturan Melkisedek. Dan Engkau yang selalu memberikan kasih karunia bagi kami, rahmat-Mu bagi kami. Tepat pada waktu kami memohon anugerah-Mu. Tepat pada waktu kami berseru kepada Engkau. Engkau mendengar doa kami. Engkau mendengar seruan hati kami. Kami bersyukur kalau kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah orang-orang yang sudah Engkau tunjuk menjadi orang-orang yang memberikan anugerah bagi bumi ini. Engkau tunjuk kami sebagai orang-orang yang akan menyampaikan kasih karunia-Mu kepada bumi ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa, yang besar itu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami untuk menjadi orang-orang yang rendah hati sesuai dengan firman-Mu yang sudah kami dengar, bahwa kami untuk menjadi orang-orang yang rendah hati dan tunduk kepada Engkau. Untuk kami percaya bahwa tangan-Mu yang kuat yang akan menaungi kami dan juga yang akan mengangkat kami. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Umat Tuhan, Engkau adalah umat yang diberkati oleh Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu kepada Dia. Percaya kepadanya bahwa Engkau sudah memperoleh kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Dia. Engkau sudah menerima anugerah yang sempurna itu. Oleh karena itu, engkau perlu rendah hati di hadapan Dia. Serahkan dirimu selalu di hadapannya, untuk selalu rendah hati untuk berbuat sesuatu apa yang Dia perintahkan bagimu. Untuk engkau menjadi berkat bagi semua bangsa di muka bumi ini. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Kami adalah umat-Mu yang Kau berkati. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang sempurna yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, segala berkat-Mu yang sempurna itu. Kami bersyukur dan kami sudah menerimanya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami umat-Mu Tuhan adalah umat yang diberkati oleh Engkau. Berkat yang daripada-Mu Bapa, kasih karunia-Mu daripada Tuhan kami Yesus Kristus, dan penghiburan dan pertolongan Roh Kudus itu yang menyertai kami senantiasa. Di dalam seluruh kehidupan kami, dalam keluar masuk kami, dalam segala aktivitas kami, dalam setiap hari dalam hidup kami. Kami bersyukur dan menerima itu semuanya. Di dalam nama satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Tuhan berkati kita semua.